atau bahkan Ishunshin. Dan tidak menutup kemungkinan kalau masalah positioning, dia juga memiliki positioning yang sangat luar biasa. Namun aku sebenarnya kalau ngomongin masalah jungler ya, karena ada cewek di sini, dan menutup kemungkinan Onyx Esports, aku malah menanti-nanti Suns ini menggunakan Gusion. Dari dulu. Iya, dari dulu tuh Dari parah. dulu bro. Gusion jadi nanti untuk asuransi late gamenya itu bakal diamankan sama cewek, entah dia menggunakan one kah atau mungkin marksman seperti Cloud kah. Dan bahkan cewek itu dulu terkenal dengan Granger-nya. Ah, Karena mungkin Granger juga lagi di buff juga kan. Benar. Ya. Dan gue berharap itu ada sih Gio. Kemarin Granger keluar ya? Iya. Aku sempat nonton juga di Oh. Tapi kita bakal lihat IGL. pick yang dua pertama dari tim Onyx Esports kali ini ada Benedetta dan Benedetta. juga Yusinsi. Iya, ini dua hero nyamannya juga bisa dibilang untuk cewek dan juga untuk Suns kalian Yes. itu diamankan terlebih dahulu. Cuman unik ya kalau tadi Aura Fire sebenarnya mendapat kesempatan untuk mendapatkan Benedetta, ternyata tidak di-pick melainkan malah Selena yang menjadi first pick dari Aura Fire. Mengingat atau menengok tadi kita sempat melihat juga Clay dengan Selena yang early agresivitasnya sangat luar biasa, rotasinya juga sangat cepat. Namun sangat disayangkan ketika sudah mulai masuk mid game, bisa dibilang mid lane turretnya sudah hancur duluan, outer bahkan ya. Outer turret duluan yang hancur bagi teman-teman yang mungkin setim sama Selena, itu Selena nggak bakal bisa nggak bakal bisa seluas pada 3 menit awal. Karena dia nggak punya Vision, protection lah. protection, Di arah mid lane-nya. Dan nggak ada mapping, jadi protection. jungle-nya lebih mudah untuk diinvasi. Benar, Oke. dan Aura Fire kali ini butuh dua hero lagi sebelum dimasukkan ban. Yang ketiga Cloud dan juga Jawed. Cloud sudah Wow. bisa dipastikan kemungkinan besar ya. Itu untuk high, tapi ingat, Fans itu terkenal dengan set lanernya. Gak menutup kemungkinan Cloud-nya diamankan dulu untuk seorang Fans. Meanwhile di arah mid-nya dengan hero yang cukup banyak, High itu bisa menggunakan Lancelot, bisa menggunakan Hayabusa mungkin. Hayabusa ataupun Uranus sekalipun yang pernah digunakan oleh seorang High. Atau bahkan Karina, seperti yang kita tahu Oh, dia iya. juga sempat menggunakan Karina atau bahkan Moskov. Moskow. Ingat, Hai juga pernah melakukan defense yang super banget ke late game. Nge-drag gamenya tuh bener-bener lama banget sampai dengan menggunakan Moskov. Dan anyway, kalau kita ngomong masalah pool hero untuk dari Hai, dia sebenarnya cukup luas sejak MPL season yang ke-6 kemarin. Namun untuk kali ini Onyx, satu hero yang mungkin akan menentukan. Maka mungkin bakal diamankan terlebih dahulu dari segi Sylvana? Chow-nya. Mungkin Chow, mungkin Sylvana. Chow. Seperti yang aku bilang kayak Hero nyaman. Iya, hero nyaman. 3 hero nyaman lebih tepatnya. 3 60% dari 100% pick yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh Iya. teman-teman dari Onyx Esports. Lebih ke arah hero nyaman ini. Emang yang bikin nyaman emang kayak gitu sih. Benar. Kalau udah nyaman emang udah susah. Dia nyaman, tapi dia bakal ngamanin untuk seorang Aura Fire ini kayaknya kemungkinan besar. One Iya, baru pengen ngomong. Iya kan? Maybe one. One lumayan mahal untuk PES band yang kedua kali ini. Tenang, aku mencuri otakmu. Oh iya. Kau Tapi mencuri otakku. Hey. Otakku. Hey. Tapi tadi ngomong-ngomong soal Uranus yang dibilang sama KB dan Oji. Sebenarnya Uranus itu cukup kuat juga untuk melawan Benedetta dari seorang Brian ya. Kalau menurut aku, atau Sans yang nanti bakal pakai. Karena Uranus itu cukup tebel banget di saat saling berhadapan dengan Benedetta. Jadi agak sedikit sukar untuk ditumbangkan. Terlebih kalau misalkan Tapi- udah ngomongin masalah late game. Tapi cutting minionnya ya tentu. Tapi jujur ya, Cutting minionnya ya sama-sama lah. banyak yang bilang Benedetta kalah sama Uranus, tapi gue tetap megang Benedetta. Untuk dari segi rotasi atau dari segi fight 1v1? Dari segi rotasi, dari segi misal fight 1 lawan 1, kalau misalnya memang Uranusnya nggak bisa mati, Be. Healing terus karena kan damage-nya lama. Cuma kalau dari buying time ini sih bisa di pick off Uranus ya. Kalau gua pakai Benedetta gua berani sih. Depends on spell juga. Sometimes kalau misalkan gampang ke trigger Uranusnya kayak dia pakai Purify ketika terkena Alecto Final Blow dan dia panik atau segala macem, ya mau nggak mau ya Uranusnya timingnya lebih kalah kalau kayak gitu. Lebih mainin timing kalau gitu. Bisa ngeburst banget soalnya Benedetta tuh. Kalau Iya. misalnya dia well farm banget, apalagi ini sih harusnya dia di samping fighter. Berarti nggak ada corrosion, pro damage-nya masih santuy lah Tapi ya. smart ban sih, mereka melakukan ban terhadap Alice karena kita tahu sendiri bahwa Alice ketika di late game nanti akan sangat mudah untuk menghentikan pergerakan daripada Chow, Benedetta dan juga termasuk ngedive in atau melakukan invasi ke arah belakang backline yaitu adalah Ishunshin. Tapi ini kayaknya bakal Aura Fire melakukan ban ke arah support mungkin atau mungkin ke tanknya. Oke, kita lihat Tank. ke arah. Ini bukan ke arah tank, lebih ke arah hero-nya cewek. Hero-nya cewek. Iya, hero Cewek bisa pakai Belerik di samping. Kayaknya Butse yang bakal gunain Benedetta. Apa Benedetta ya kemarin yang pakai? Pokoknya kebalik lah. Yang antar dua itu. Dan Kagura Kagura Drian kalau misalkan Iya. dibilang di sini
Mereka mengamankan area of effect karena mereka sadar bahwa mereka kebanyakan single target. Dan sakit banget Single Gio. target, Iya. dan kalau misalkan ngomongin di Shunshin, dia juga open mapping dan single target juga sebagai marksman. Benedetta juga sama, Alek tuh final blow-nya yang area of effect untuk escape dan bahkan untuk nge-case. Tapi dengan Kagura kita tahu sendiri bahwa Yin yang overturn ini sangat mematikan untuk beberapa hero yang area of effect-nya memang betul-betul bisa dikendalikan seperti Cloud, Selena dan juga ada Jawhead. Iya. Oke, 2 pick terakhir. Tapi kita udah lihat 4 pick dari tim Onyx Esports. Tapi Gio, bakal Yes. tebak-tebakan dulu. Boleh. Pick dari Onyx Esports, last picknya apa Gio? Last pick-nya ya, dia kayaknya bakal ngarah ke lapu-lapu di band. Berarti ke arah fighter sih kalau menurut aku ya. Apa tuh? What? Digi? Ada Khalid? Digi dan Khalid. Khalid. Bentar. Mereka mau main Berarti- super team fight early Berarti sih. fans yang pakai ini nih, Jawhead. Nah ini last pick-nya aku rasa bakal ambil XP lane Tahu nih. nggak? Kok Iya, tiba-tiba, Spillan pasti. kok tiba-tiba kayak, aduh jangan sampai deh. Apa tuh? Hayang Jawhead? Hah? Hayang Jawhead, fans yang samping Cloud. Wah bisa iya benar-benar. Kayak yang sering kita mainin Jawhead Iya. Hyper. Jauh head hyper. Onyx Esports ini butuh offlaner. Iya. Iya. Satu Siapa offlaner ya? terakhir. Tamus kah? Enggak. Hayabusa. Hayabusa. Aku mikir kalau Hayabusa double split push oke, tapi kalau misalkan untuk posisi Di kayak fight gini, iya mereka butuh banget yang bisa nge-split push. Ya, I mean Digi men, Digi tuh kayak bener-bener Balmon. berat, tapi Balmon. Balmon. Ini cewek juga sempat mainin Balmon loh by the way. Yo. Fun fact. Balmon. Ini sepertinya adalah Balmon pertama, enggak ya? Ini Coba untuk kita ya cek. season ini ya. Season ini Season ya. ini. Iya. Season ini ya. Nggak ada yang pernah pakai Season Balmon. ini ya, season Nggak ini ada. ya. Iya benar-benar Season Balmon ini ya. pertama ini. For the first time. Iya, tapi kalau misalkan kita melihat cewek dengan Balmon itu bukan the first time-nya. Oh iya. Udah pernah sebelumnya. Udah pernah. Tapi di MPL for the first time. Iya, ini menarik 7 banget sih, maksudnya. menarik banget sih. Area of effect sih area of effect, tapi area of effect-nya Balmon Kagura ternyata yang dimainkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Bahkan sebagai kemarin sempat yang OP banget Balmon dijadiin rebutan. Iya. Dan kali ini bakal dipakai kembali oleh seorang Boots, bukan Boots. cewek. Oh, Dan kita untung. bakal lihat ini permainan dari tim Aura Fire Cloud sang Hyper. tuan rumah. Akankah tim Aura mampu menangkan pertandingan ini ataukah dari tim Onyx Esports yang akan memastikan dirinya menginjak ke peringkat yang lebih tinggi? Alright, langsung aja kita masuk di game kedua match kedua game pertama. Yes, betul banget sekali. Tapi kali ini Kira dan juga Boots masih berada di sisi offlaner yang sama. Berlawan seorang cewek, Kira bakal mengganggu pergerakan untuk seorang cewek, sedangkan Boots bakal bertemu dengan seorang fans Gio. Benar sekali, ada Drian yang sudah mulai terkena abyssal trap di sana. Dan Hai dengan buff purple-nya masih cukup aman sekali, belum ada gangguan yang signifikan dilakukan oleh Onyx Esports. Ya, bukan hanya itu aja. Hai juga lebih untung dari segi rotasinya, dia sudah berhasil mendapatkan Little Wanderer, Powerful Buff, dan langsung menuju ke arah Red Buff. Cewek sudah melakukan rotasi kali ini. Yang dihajar adalah seorang Fast Rock, tapi cewek terkena damage. Never gak berhasil dilakukan oleh seorang cewek terhadap seorang Fast Rock. Ya, cukup mengerikan juga dengan ada Digi di sini ya. Kalau misalnya menurut aku, Digi ini pasti bakal ngerepotin banget bagi tim Onyx Esports karena dengan kita tahu banyak sekali hero CC yang dimiliki oleh tim Onyx Esports tentunya akan menjadi kendala Oke, tersendiri. tapi fans kali ini harus mundur. Lihat ada Kibo di sana bersama dengan suara saat. Coba dihajar, gak ada. Gak mau lebih. Godiva dengan stikernya berhasil mentaunting. Dan Sans Retribution mengamankan gold buff di bottom lane. Yes, sudah mulai keluar yang dilakukan oleh seorang Sans. Mountain Shocker untuk melihat vision dari tim Aura Fire. Dan kali ini dari midnya sudah ada Funstrong dan juga Hike. Sementara dari Sans mencoba untuk melakukan cicil-menyicil ke arah Godivanya. Yang udah cukup sekarang. Cicil mencicil terhadap Godivanya dan Hai melakukan rotasi lagi karena mid lane 3 player dari tim Onyx Esports benar-benar menjaga pergerakan dari Sans. Seperti mereka sadar kalau Sans ini butuh di take care. Sans ini butuh dijaga. Di arah top lane ada pertandingan 2 versus 1 seperti ada Sans mendapat sedikit space create yang dibuat oleh seorang Benedetta di arah top lane, bahkan menuju ke arah Turtle. Cewek dengan execute yang berhasil mendapatkan satu buff spot. Yes, disusul juga dengan ceweknya harus menghilang. Dan kali ini Hike Wow. harus hike and dry. Wow. Hai. Di arah mid lane langsung saja dibertengah yang overturn dan kita nggak melihat apa yang terjadi di sana, langsung ditumbangin oleh seorang Drian. Gio. Iya, bener banget. Dan kali ini dari Sun sendiri sudah mengamankan Turtle yang pertama di line of down di menit 2:30 detik ini. Sun sepertinya udah mulai mendapatkan beberapa momentum-momentum bagus untuk tim Onyx Esports. Oke, langsung aja Regis Sestrom ke arah depan. Boots masih bisa bertahan, masih bisa berhasil dan fans
juga bisa dibilang lebih unggul dibanding seorang Boots. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau dari XP sebenarnya agak lebih diunggulkan oleh Boots ya, Oji. Kalau dari segi XP-nya. Ya, Mountain Shocker telah dibuka. Vision dari tim Onyx Esports sudah bisa melihat keberadaan dari tim Aura Fire. Tapi di arah top lane, cewek juga nggak bisa terlalu terburu-buru. Saat sudah punya Swift Boots kali ini. Cewek menang satu level atas seorang Kira. Tapi ketika cewek salah pergerakan sedikit saja, dia bisa dilempar di ejector langsung ke arah turret dan bahkan unstoppable force-nya bakal bisa menumbangkan dia. Iya, Kiboy. sebentar itu ada Kiboy yang coba masuk ke arah Kiranya tapi belum mau terlalu mengambil komitmen ke arah Kira. Tapi kali ini sudah mulai ada serangan dilakukan oleh Kiboy. Way of Dragon dilakukan ke arah Kira di sana. Sepertinya gak bakal bisa selamat dan Kiboy masih ada flicker save the day. Gak bisa. Rednya. Ternyata Flicker gak save today. Kali ini di arah top lane ada Godiva dan juga Vansro memilih untuk mundur dari seorang Sans karena dia bakal coba fokus untuk farming terlebih dahulu. Cewek ditukar dengan Kiboy antara Kira. Ini adalah pertukaran cukup baik dan bahkan dengan pressure yang dilakukan seorang cewek di arah top lane membuat Kira tertinggal cukup jauh, masih level 5, sedangkan dari seorang cewek sudah level 6 dan item yang kita lihat langsung brute force Brute kali ini force Profesor. first item ternyata. Aku nggak expect banget dia nggak bikin langsung ke Blood Last karena dia lagi winning condition banget dan dengan 2 kill tadi. Iya, sementara itu dari cewek sudah menambahkan serangan yang bertubi-tubi dari Selena juga seorang jauh head ya dari Keira tadi di top lane. Iya, flash shot berhasil mendapatkan 1 poin di arah top lane. Meanwhile, ceweknya harus tumbang. Tapi ini it's okay. The Wave Dragon langsung ke arah seorang Godiva langsung keluarin time journey is back. Tapi ternyata flame shot lagi dan lagi dari seorang dia masih menumbangkan seorang Godiva. Langsung menuju ke arah Turtle, dia takut air dari Van. Sudah berada di garis depan. Apakah akan ada Raging System? Ada Hai juga. Langsung ke arah belakang dan berhasil diamankan dengan 1 bar retribution. Pas di depan sana ada Hai. What are you doing? 1 buah yang overturn kali ini tumbangkan menuju ke arah belakang dari Sans masih mau lebih karena Godiva. Karena tahu Godiva nggak ada time journey di sana. Benar banget, Kiboy coba mengejar seorang Vansong sana tapi belum bisa mendapatkan targetnya kali ini. Dan kali ini Sansnya mencoba untuk menyerang Godivanya yang tanpa ada ampun. Masih ada Aegis untuk berpulang dan tentunya recall manja dikeluarkan oleh Godiva. Oke, Aige sudah harus keluar dan player gold lagi-lagi cewek ketika megang Benedetta dia selalu memegang top gold di arah top lane kali ini. Tapi coba menggarap satu demi satu. Keira udah sakit damage dari seorang cewek. Di sini uniknya Haik langsung menjadikan Toad Boots ya Oji. Dimana sebenarnya dari Toad Boots itu kan untuk magical defense. Tapi kalau dari tim Onyx Esports sendiri sebenarnya magic attack-nya itu hanya dari seorang Drian. Nggak masalahnya, Lebih dia ke udah respect nggak sih? masalahnya lebih ke arah 2 kali tertumbang kan masa kita masih nggak bikin top boots itu agak sedikit blunder sih kalau menurut gua. Oke. Dia lebih ke arah respect seperti kata Bung KB bilang 2 kali dan dia nggak mau ketiga kalinya. Tadi sebelum dia Blazing Duet bahkan sudah ditumbangin sama Drian. Oke, itu alasan yang sangat make sense sekali dan kita lihat sekarang Hai masih mencoba untuk melakukan jungle terlebih dahulu. Di sana sudah ada Sans yang menunggu bersama dengan Kiboy yang segera mau open map ke arah Hai ataupun juga Strong di situ. Oh, meanwhile dari bottom lane dari seorang Benedetta mengganggu pergerakan seorang fans kali ini. Lihat di gating, digocek kiri kanan. Nine of Nice flash dash demi dash dikeluarkan. Fansnya bahkan seperempat darah cewek mengungguli posisi di 2 lane yang berbeda. Luar biasa banget pergerakan dari cewek ini. Dia benar-benar rotasi dari top sampai bottom lane. Dan dua-duanya dimenangkan oleh dia loh lane-nya. Yes. Ngeri. Makanya bahkan lane di arah bottom lane terlebih dahulu yang diamankan oleh seorang cewek karena di sini fansnya nggak punya kekuatan untuk menghantam, tapi Patra bakal jadi pilihan. Dan final blow karena seorang Hai, Dash dikeluarkan, belum ada yang dikeluarkan dan bahkan Godiva yang menjadi pilihan. Maka menjadi telur lagi, Kiboy masih bisa selamat dan flame shot. Dengan kali tiganya Fast harus ditumbangin kali ini. Singkang overturn yang cukup baik. Meanwhile di arah bottom lane, Fast akan bisa berbuat banyak, akan bisa pulang mau jadi goyang. 1 hit terakhir, killing spree-nya aktif dan gak jadi tumbang. Bener banget, Sansnya luar biasa banget. Kalau menurut Profesor KB apa yang terjadi tadi Boris? Tadi aku sempat satu hal sepersekian detik ketika tadi kita melihat fans yang ingin melakukan stand guard. Ternyata langsung di cancel sama Drian. Dia langsung yang overturn pas barengan sama payungnya. Ngasih efek knockback dan meng-cancel 1 heal yang sebenarnya bisa buying time untuk Aura Fire. Tapi ternyata di cancel, langsung bisa di zoning out dan itu zoning out yang sangat mahal. Kenapa? Karena bayarannya adalah semua soul skill ultimate yang sudah dikeluarkan dari masing-masing tim. Oh benar banget. 22.000 gold yang dimiliki tim Onyx Esports membuat Sans mendapatkan Blade of Despair di menit yang ke-7. Kira harus mengcover permainan dari tim seorang Hai. Godiva di depan sana akan menjadi burung, ditendang begitu saja. Maka Turtle lagi dan lagi. Onyx Esports mendominasi dengan turtle-nya Gio. Iya bener banget, tambah pun di gold dan kali ini sudah mulai ejector dikeluarkan ke arah Kiboy di belakang sana. Dikeluarkan juga
seorang fans yang mencoba untuk lompat ke depan tapi Oke, masih nggak final bisa blow karena selamat. belakang dapat kill, dapatkan Hype juga ada belakang flash shot. Lagi dan lagi dari seorang Rian masih mau lebih dari cewek. Keira di sini balik kembali dari seorang Keyboy. Mau coba untuk melakukan freestyle tapi kalau ada flickernya ada bakat Keira. Bakal coba digabrak oleh seorang Boots. Boots sudah gak punya teammate lagi, milih untuk mundur terlebih dahulu dari tim Onyx Esports. Bener banget, dan kayak ini bener-bener dari seorang tim Onyx Esports. Luar biasa banget, overpower, dan kali ini Sas menjadi target. Menargetkan Godiva yang nggak bisa pula, masih bisa ternyata killing spree didapatkan oleh Sas. Mencoba untuk di backup oleh Keira, tapi Keiranya nggak mau ngambil resiko terlalu lebih. Alright. Ini Onyx Esports nih udah mendapatkan 13 poin kill dengan Aura Fire. Mereka harus benar-benar mendisiplinin laningnya dulu. Mereka nggak bisa teamfight seperti itu, dan ini adalah head to head antara Vanson dan juga Drian. Dengan KDA 10.3, Drian berada di posisi kedua overall di tim MPL season yang ke-7. Oh, keren banget ya, 10,3 ini tinggi banget loh. Dan banding dengan Nggak remedial dia. iya, nggak remedial. Tapi kalau misalkan melihat ngomongin masalah KDA, kalau dari team fight emang Drian ini adalah salah satu support yang paling sering nempel banget sama either dia side lanernya atau sama Keyboy-nya. Oke, bahkan di sini cewek lebih memilih untuk mendapatkan Malefic Roar. Dia pengen mencabik-cabik siapapun itu yang ada di garis depan. Yes. Di sini fans juga nggak bisa terlalu barbar seperti game seperti di early game di arah bottom lane. Dan take time kali ini meskipun debut di MPL ID Season 7, Onyx Keyboy telah memperkuat Onyx Esports di MPL ID Season 5 sebagai sub dari Psycho. Iya, sekarang Psycho sudah berpindah ke RRQ ya. Berarti Hoshi. Iya, dan kali ini kita lihat sudah mulai Motoshocker dikeluarkan oleh seorang Oke. Sans sana untuk melihat vision yang dilakukan Keyboy oleh udah punya Onyx. kali ini flicker, apakah bakal coba di freestyle dulu bos? Enggak, recall dulu bosku. Tas kalau kata Bung Cornet ya. Iya. Dan Keyboy masih mencoba untuk mencari momentum, membuka vision, nge-caving. Tapi nggak ada sama sekali yang berani untuk mendekat ke arah seorang Keyboy. Meanwhile, daerah top lane, cewek melakukan clearing minion dan berhasil men-cover turretnya. Dibalikan. Satu persatu dites lagi. Kira gak punya damage dan bakal Babalor terhadap sudah diamankan oleh seorang Sal. Cewek solo kill seorang Kira di arah top lane. Meanwhile, di arah Sandgar di arah bottom lane. Masih coba dihajar Keyboy, masih ada belikan belakang dan master kill. Didapatkan oleh seorang Drian. 2 dan bahkan 4 player hilang dari tim Aura Fire. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Tinggal tersisa Van Armstrong aja yang masih bertahan untuk menjaga base terakhir dari Aura Fire. Ini bahaya banget. Ketika Lordnya udah masuk ke mid lane tentunya, Keyboy, Sans, Drian, cewek semuanya sudah siap untuk menghajar turret terakhir milik Aura Fire. Gila Keyboy-nya dari garis depan. Coba untuk masa dan Genflix Aromo bahkan yang menjadi stikernya. Drian, flame shoot-nya habis memang di seorang Fasor dan dikaprok begitu saja. Dihindari dengan ada satu Garot dan Keyboy. Tas lagi kalau kata Bung Cornet. Benar banget, Curse Helmet juga diamankan oleh seorang Keyboy dan kali ini Lordnya sudah masuk, Motoshocker dikeluarkan untuk melihat pergerakan dan membuat lambat lawan-lawannya. Dan kali ini Final Blow dikeluarkan juga untuk seorang cewek yang masih bisa bertahan tentunya. Dan udah mulai Tapi masuk ke gaming. arah base-nya kali ini dan lihat Flaming Soul dan ternyata Blazing Wind yang buka 15 miliar harus menghilangi semuanya. Onyx Esports gak mau terlalu lama membodrek game ini dan dia bahkan menyelesaikannya tanpa basa-basi. Betul sekali, tanpa basa-basi Bung KB. Ya, entah kenapa tadi sejak awal kita